Halo, berjumpa kembali dengan saya, Gabriel Yudhistira. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang perlu diingat, untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita jangan melihat operasi hitung tersebut sebagai penjumlahan atau pengurangan. Yang kita lihat adalah bilangan tersebut negatif atau positif dengan melihat semua tanda di depan angka. Misalnya, ada tanda min 13, maka ini kita golongkan sebagai bilangan negatif. Kalau tidak ada tanda, misalnya hanya 24, ini ada di bilangan yang paling depan, berarti bilangan positif. Kalau di bagian belakang, di tengah-tengah ada tanda plus lalu min 8, ini disebut bilangan negatif. Untuk 3 contoh tersebut, ini akan relatif lebih mudah. Tapi untuk contoh yang terakhir ini harus diingat. Jika ada tanda min 2, min 15, maka ini berubah menjadi bilangan positif. Itu yang perlu diingat. Contoh soal yang pertama, 18 ditambah min 15. 18 tidak ada tanda di depannya, maka kita golongkan sebagai bilangan positif. 15 ada tanda min, kita golongkan negatif. Kunci perhitungannya adalah jika tandanya sama, ditambahkan. Jika tandanya berbeda, dikurangkan. Karena kita lihat yang satu di kolom positif, satu kolom negatif, artinya ini berbeda tanda, maka dikurangkan besar kurangi kecil, 18 kurangi 15, hasilnya adalah 3. 3 kita letakkan di positif, karena yang lebih banyak adalah positifnya, yaitu 18. Sehingga hasilnya 18 kurangi 15 adalah 3. Contoh soal yang kedua. Kembali kunci perhitungannya sama, tanda yang sama ditambahkan, tanda yang beda dikurangkan. Kita lihat 14, ini ada tanda min di depannya, maka kita masukkan ke kolom negatif. 8 kita masukkan kolom positif. Sehingga karena berbeda tanda, 14 kali 8 sama dengan 6, masuk di kolom negatif karena 14 lebih banyak negatifnya daripada 8. Sehingga negatif 14 tambah 8 adalah negatif 6. Contoh soal yang ketiga, dengan kunci perhitungan kembali yang sama. Kita akan melihat 9 ada tanda min di depannya. Maka 9 kita masukkan sebagai bilangan negatif, negatif 9. 7, ingat tadi di awal penjelasan bahwa ada tanda min 2, maka 7 ini berubah jadi positif. Sekali lagi, tandanya berbeda berarti dikurangkan. 9 kurangi 7, kita letakkan di kolom negatif. Karena bilangan negatifnya lebih banyak. Sehingga hasilnya negatif 9 min 7 atau negatif 9 dikurangi negatif 7 adalah negatif 2. Contoh soal yang keempat, dengan kunci perhitungan yang sama, 11 min 17. 11 tidak ada tanda di depannya, kita masukkan sebagai bilangan yang positif. Sebaliknya dengan 17, kalau kita lihat tanda di depan angka 17, ada tanda min 1. Ada sebuah tanda min, sehingga 17 kita masukkan sebagai bilangan negatif. Karena berbeda tempat, satu di positif, satu di negatif, maka hasilnya adalah berupa pengurangan 11 kurangi 17, yaitu 6.
dimasukkan di kolom negatif karena negatifnya lebih banyak. 17 lebih banyak daripada 11. Contoh soal yang kelima. Kita lihat di depan angka 8 tidak ada tanda, maka 8 kita masukkan sebagai bilangan positif. 15 ada tanda min 2. Sekali lagi diingat bahwa tanda min 2 kita akan melihatnya sebagai bilangan positif. Sehingga kolom positifnya ada 2. Karena tandanya sama, kita langsung jumlahkan saja. 8 ditambah 15 sama dengan 23. Sehingga hasilnya 8 min 15 sama dengan 23. Contoh soal yang keenam. Di depan angka 25 ada tanda min sebuah, sehingga 25 kita masukkan sebagai bilangan negatif. Negatif 25 masuk ke dalam kotak. Di depan angka 15 ada tanda plus dan min. 15 ini karena ada tanda minnya sebuah, maka kita masukkan juga sebagai bilangan negatif. Kita lihat ternyata ada di dalam kotak yang sama, negatif 25 dan negatif 15. Karena dalam kotak yang sama, tanda yang sama, kita langsung jumlahkan, sehingga hasilnya adalah negatif 40. Jangan lupa menambahkan tanda negatif, karena kita menjumlahkan bilangan negatif, maka hasilnya juga negatif.